Selamat pagi saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bersyukur kita pada hari ini di awal bulan Juli kita boleh beribadah kepada Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita masuk dalam saat teduh kita untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah, pencipta langit bumi dan segala isinya. Kebaktian kita pada pagi hari ini kita awali di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Amin. Kita nyanyikan lagu pujian Mulia Bagi Namanya. Yesusku menyembah dan masyurkan rahmat-Mu. Kau yang kudus dan berkuasa, mulialah nama-Mu. Mulia, mulia, mulia bagi penebusku. Tuhan Yesus penebusku, Engkaulah terang yang kekal. Bangsa-bangsa umat semua, puji Raja yang kekal. Mulia, mulia, mulia bagi namanya. Mulia, mulia, mulia bagi namanya. Kau tinggalkan tahta mulia, rela turun ke dunia. Kau tinggalkan tahta mulia, rela turun ke dunia. Kau tebus jiwa manusia dan mati di Kalvari. Mulia, mulia bagi namanya. Mulia, mulia, mulia bagi namanya. Mari kita masuk dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh hati kami bersyukur dan bersuka cita ya Tuhan, ketika kami masih diberikan nafas kehidupan, ketika kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit bumi dan segala isinya. Kami yang hanya debu tanah, tapi Tuhan melayakan kami untuk boleh menjadi anak-anak-Nya, untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan, menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan dan boleh memperkenankan hati Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Berita anugerah pada pagi hari ini diambil dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Petunjuk hidup baru diambil dari Roma pasal 12 ayat 17 sampai 18. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudara, seringkali sahabat itu ada pada saat kita dalam kesulitan. Mungkin teman banyak, tetapi ketika kesulitan datang, mereka meninggalkan. Hanya sahabat setia yang ada saat kita dalam kesulitan. Puji syukur bahwa kita mempunyai sahabat yang setia, sahabat yang telah mencurahkan darahnya untuk menebus kita dari kematian yang kekal. Kita nyanyikan pujian, pernahkah kita dengar tentang kisah salib? Kau dengar kisah salib yang mati gantimu, darahnya melilit dari rusuk untuk menebusmu. Yesus menderita bagimu dan mati gantimu. Kasih yang ajaib bagimu, ya sengsara bagimu. Pernah kau lihat kepalanya bermahkota duri? Mereka tak tahu yang diperbuatnya. Ampunilah ya Bapa. Yesus menderita bagimu dan mati gantimu. Kasih yang ajaib bagimu, ya sengsara bagimu. Dia yang berkata, genaplah bagimu. Pernah kau dengar Dia berkata, genaplah bagimu? Pernah kau berkata, ku bersyukur kau mati bagiku? Yesus menderita bagimu dan mati gantimu. Kasih yang ajaib bagimu, ya sengsara bagimu. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan bacakan bacaan pertanggapan dari Katekismus Heidelberg, bagian kedua, kelepasan manusia. Tentang sakramen-sakramen. Jadi apakah pemandian lahiriah itu sendiri adalah pembasuhan dari dosa-dosa? Bukan, karena hanya darah Yesus Kristus dan Roh Kudus yang membasuh kita dari segala dosa. Kalau demikian, apa alasan Roh Kudus menamakan baptisan itu permandian kelahiran kembali dan pembasuhan dari dosa-dosa? Allah berfirman demikian, bukan tanpa alasan yang sangat penting. Pertama, dengan demikian, Dia hendak mengajar kita bahwa sama seperti kotoran tubuh dihilangkan dengan air, begitu pula segala dosa kita dihilangkan oleh darah dan Roh Yesus Kristus. Tetapi terutama melalui jaminan dan tanda ilahi ini, Dia hendak memastikan kepada kita bahwa sebagaimana tubuh kita benar-benar dibasuh secara lahiriah dengan air, begitu pula kita benar-benar dibasuh secara rohani dari segala dosa kita. Haruskah anak-anak kecil juga dibaptis? Harus, mereka termasuk dalam perjanjian Allah dan dalam jemaatnya, sama seperti orang-orang dewasa. Lagi pula, melalui darah Kristus, mereka tidak kurang daripada orang dewasa. Menerima janji kelepasan dari dosa-dosa dan Roh Kudus yang bekerja menciptakan iman, maka mereka pun perlu dimasukkan dalam gereja Kristen dan dibedakan dari anak-anak orang tidak percaya melalui baptisan sebagai tanda perjanjian itu, sebagaimana dalam perjanjian lama dilakukan melalui sunat yang dalam perjanjian baru diganti dengan baptisan. Puji syukur kita pagi ini diberikan kesempatan untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Sebelum kita menerima firman Tuhan dan menerima perjamuan kudus, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita. Kita pujikan lagu pujian Nyawaku Diberikan. Nyawaku diberikan, darahku tercurah, kau dapat tebusan dari mati bangkitlah. Nyawaku diberikan bagimu, apa kau beri padaku? Nyawaku diberikan bagimu, apa kau beri padaku? Ku tinggalkan surga dan tata yang mulia, ku masuk dunia gelap dan jadi manusia. Ku tinggalkan semua bagimu, apa kau beri padaku? Ku tinggalkan semua bagimu, apa kau beri padaku? Ku disengsarakan dengan amat keji, agar kau dilepaskan
bagimu, apa kau beri padaku? Ku disengsarakan bagimu, apa kau beri padaku? Pagi ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Ray. Berikut juga perjamuan kudus. Kami persilakan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, berbicaralah, berbicaralah. Saat kami datang untuk mendengarkan firman-Mu, saat kami mau duduk diam untuk mendengarkan suara-Mu, mohon Tuhan berbicara secara pribadi kepada setiap kami. Dan juga saat nanti kami akan bersama-sama merayakan perjamuan kudus, kiranya Allah hadir dan biarlah kami boleh mengalami perjumpaan yang mendalam, yang intim, yang mendalam, yang mesra dengan Engkau, Allah kami, kekasih jiwa kami. Urapilah hamba-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, dan sepanjang bulan ini kita akan merenungkan tema ini, yaitu sahabat Allah. Saudara, Alkitab mengatakan bahwa setiap orang yang percaya diangkat menjadi anak-anak Allah. Setiap kita yang adalah anak-anak Allah, Yesus mengatakan di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-14 dan ke-15 demikian. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Sadarkah saudara bahwa Tuhan Yesus mengatakan pada kita, kamu adalah sahabatku. Saudara adalah sahabat-sahabat daripada Tuhan. Saudara, satu yang luar biasa. Kalau Tuhan Yesus Kristus, Allah pencipta langit dan bumi, juru selamat yang ajaib, rela menjadikan kita sebagai sahabat-sahabatnya. Adalah satu hal yang sangat luar biasa ketika kita menjadi sahabat-sahabat Allah. Sahabat adalah seorang yang setia, adalah satu pribadi yang memperhatikan kebutuhan-kebutuhan kita, adalah pribadi yang mencintai, mengasihi, adalah pribadi yang mau menolong saat kita susah, adalah pribadi yang mau mendengarkan segala keluh kesah kita. Sahabat adalah satu pribadi yang dekat, yang memperhatikan, dan khususnya Tuhan Yesus Kristus ketika Dia menjadi sahabat kita. Oh, betapa satu hal yang sangat luar biasa, memiliki sahabat yang luar biasa seperti Tuhan Yesus Kristus. Saudara, Alkitab mengatakan, percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Abraham adalah bapa orang percaya. Abraham adalah seorang yang ketika Allah memanggil dia, maka dia taat walaupun dia belum tahu kemana Allah meminta dia untuk pergi. Tetapi dia langsung berangkat pergi dengan semua keluarganya. Saudara, tidak gampang memiliki iman seperti Abraham. Tetapi Abraham menjadi satu contoh bagi setiap kita, bagaimana setiap kita seharusnya percaya kepada Allah. Pada satu waktu Allah menguji iman Abraham dengan meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak, anaknya yang tunggal, anaknya yang dijanjikan oleh Allah, anak yang berasal daripada dia dan Sarah yang didapatkan pada masa tuanya. Saudara, maka dikatakan oleh Alkitab, Abraham percaya kepada Allah. Dan Abraham mengambil tindakan untuk mempersembahkan Ishak, anaknya yang tunggal itu. Ishak, anak yang paling dikasihinya. Ishak, anak yang telah dijanjikan oleh Allah kepadanya. Karena Abraham berpikir bahwa Allah sanggup memberikan ganti daripada Ishak. Bahkan Allah sanggup membangkitkan kembali Ishak apabila Ishak sudah meninggal dunia. Saudara, iman Abraham yang besar seperti ini diperhitungkan Allah kepadanya sebagai satu kebenaran. Maka karena itu Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Langkah yang pertama agar kita dapat menjadi sahabat-sahabat Allah adalah kita harus percaya bahwa Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi, Tuhan alam semesta ini yang menopang dunia dengan tangan kanannya yang penuh dengan kekuasaan, adalah juru selamat kita.
Satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita. Tidak ada yang lain. Bukan karena kebaikan kita diselamatkan. Bukan karena amal ibadah kita diselamatkan. Bukan karena kepandaian, harta, kekayaan kita bisa diselamatkan. Tetapi kita hanya bisa diselamatkan oleh darah Yesus. Darah Sang Juru Selamat ajaib yang telah rela mengorbankan nyawanya supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak lagi binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena tanpa penumpahan darah tidak akan ada pengampunan. Tuhan Yesus telah mati untuk menggantikan hukuman dosa kita. Kita yang sewajarnya memperoleh maut sebagai hukuman dosa kita, maka Tuhan Yesus telah menanggung maut tersebut, telah menanggung hukuman yang begitu mengerikan dengan kematiannya di kayu salib di Kalvari. Percayakah saudara bahwa Yesus adalah juru selamat, satu-satunya yang bisa menyelamatkan, tidak ada yang lain? Bagi saudara-saudara yang belum pernah ambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai juru selamat saudara pribadi, saat ini saya mengundang saudara, percayalah kepada Yesus sebagai juru selamatmu. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan engkau, tidak ada yang lain. Maka engkau akan mendapatkan hidup yang kekal. Saudara-saudara, Abraham percaya kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Saudara-saudara, apa bedanya sahabat dengan hamba? Tuhan Yesus mengatakan, aku tidak lagi menyebut kamu hamba. Hamba adalah budak. Hamba harus taat secara mutlak. Hamba adalah satu pribadi yang tidak memiliki hubungan yang dekat, tetapi hubungannya lebih jauh. Jauh, tidak akrab, tidak intim. Hamba tidak tahu rahasia-rahasia daripada tuannya. Hamba juga tidak boleh mempertanyakan perintah-perintah tuannya. Hamba tidak memiliki hak apapun. Tetapi berbeda dengan sahabat. Tuhan Yesus mengatakan, aku tidak lagi menyebut kamu hamba, tetapi aku menyebut kamu sebagai sahabat. Karena kita adalah teman. Karena Tuhan Yesus telah mengasihi kita, maka kita mau mentaati perintahnya karena kita pun mengasihi dia, karena dia telah lebih dahulu mengasihi kita. Tuhan Yesus adalah satu pribadi yang sangat dekat, akrab, dan intim yang telah menyerahkan dirinya untuk kita. Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita segala sesuatu yang telah diterimanya dari Bapanya. Dan kita bisa berbicara, kita bisa bercakap-cakap dengan dia secara terbuka. Dia adalah Allah kita, juru selamat kita yang ajaib. Setiap kita yang percaya kepadanya, kita diangkatnya menjadi anak-anak, yaitu yang berhak menerima warisan kerajaan Allah. Saudara-saudara, setiap kita adalah sahabat-sahabatnya. Yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, bukan lagi hamba, tetapi sahabat. Tuhan Yesus mengangkat kita menjadi sahabat-sahabatnya. Sesuatu hal yang luar biasa, puji syukur kepada Allah. Saudara adalah sahabat-sahabat Yesus. Saya adalah sahabat Allah. Kita semua yang percaya diangkatnya menjadi sahabat-sahabatnya. Dia ingin memberitahukan pada kita segala sesuatu yang menjadi kehendak Allah Bapanya kepada kita. Saudara-saudara, bagaimana caranya agar setiap kita bisa menjadi sahabat Allah? Pertama, saudara, kita harus percaya pada Yesus sebagai juru selamat. Selanjutnya, kita harus menanggalkan segala persahabatan kita, segala hubungan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, segala relasi-relasi yang memis. Bagaimanakah caranya menjadi sahabat Allah? Pertama, tanggalkanlah segala persahabatan dengan dunia, yaitu segala hubungan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dan pisahkan diri kita untuk Tuhan. Kuduskan diri kita untuk Allah. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia ini adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Saudara, jika kita menjadi sahabat Allah, jika Tuhan Yesus mengangkat kita menjadi sahabat-sahabatnya, hendaklah kita menanggalkan segala persahabatan-persahabatan lain dengan dunia ini yang bisa menjadikan kita sebagai musuh Allah. Hendaklah kita menanggalkan segala relasi-relasi yang tidak memperkenankan hati Tuhan, maka kita akan menjadi sahabat daripada Allah. Yang kedua, adakanlah waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka.
seperti seorang berbicara kepada temannya. Saudara-saudara, di kemah pertemuan pada waktu itu, ketika Allah memanggil Musa untuk datang, maka Tuhan dikatakan bercakap-cakap, berbicara dengan Musa seperti seseorang berbicara kepada temannya. Satu hubungan relasi yang sangat intim. Sebagai sahabat Allah, maka Tuhan pun ingin berbicara dengan kita secara pribadi. Adakanlah waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, maka kita akan menjadi sahabat Allah. Saudara, Mazmur pasal 25 ayat 14 mengatakan, hormatilah Tuhan. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, yang menghormati Dia, yang mau mentaati Dia. Allah bergaul karib. Saudara-saudara, Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa apabila kita tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam kita, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Karena kita adalah sahabat-sahabatnya, saudara. Tuhan bergaul karib dengan kita apabila kita takut akan Dia, apabila kita menghormati Dia, apabila kita memiliki hati yang rela untuk taat kepada kehendak-kehendaknya. Yang keempat, bagaimana caranya kita menjadi sahabat Allah? Bersukacitalah apabila kita ditegur oleh Allah. Teguran Allah bisa datang kepada kita setiap saat. Ketika kita berbuat salah, ketika kita menjauh, ketika kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan pada Allah, maka Allah akan menegur kita. Sebagai Bapa yang mengasihi anak-anaknya, teguran bisa berupa disiplin, teguran bisa berupa sakit penyakit, teguran bisa berupa kesulitan, teguran bisa berupa apapun saja. Saudara, bersukacitalah apabila Allah menegur kita. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Sebagai seorang sahabat, sebagai sahabat yang sejati, maka Tuhan Yesus pasti akan menegur kita. Tuhan Yesus pasti akan mendisiplin kita. Apabila teguran dan disiplin itu datang kepada kita, saudara, bersukacitalah. Terimalah dengan sukacita teguran tersebut. Sebab seorang kawan menegur dengan maksud baik, memukul dengan maksud baik. Sebab maksud Tuhan bagi kita adalah baik, saudara. Yang kelima, bagaimana caranya kita hidup sebagai sahabat Allah? Taatilah Dia, saudara. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Selanjutnya, bersukacitalah pada saat Tuhan dimuliakan. Seorang sahabat tidak akan cemburu apabila sahabatnya berhasil ataupun sukses. Yohanes Pembaptis di dalam Yohanes pasal 3, 29-30 mengatakan, yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku. Dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Saudara, sebagai sahabat Allah, setiap kita harus merindukan, menginginkan, mengusahakan agar Allah yang dimuliakan. Apabila Allah dimuliakan, maka kita pun bersukacita. Apabila kita cemburu, tidak suka apabila Tuhan dipermuliakan, kita bukanlah sahabat Allah. Sebagai sahabat Allah, kita akan bersukacita saat Tuhan dimuliakan. Yang ketujuh, bagaimana caranya menjadi sahabat Allah? Milikilah hati yang suci, yang murni, dan berbicaralah dengan baik, dengan manis kepadanya. Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Amsal 22 ayat yang ke-11. Saudara, seorang sahabat tentu saja memiliki kasih yang tulus. Tidak ada satu niat-niat yang tersembunyi. Tidak ada kemunafikan ketika kita berbicara dengan sahabat kita. Biarlah kita berbicara dengan manis. Tidak menuduh. Tidak berbicara dengan kasar. Tidak mempertanyakan. Tidak membuli kepada Allah. Jangan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kepada Dia.
Karena dia adalah sahabat kita yang paling baik, saudara-saudara. Berbicara dengan baik, dengan manis. Dan milikilah hati yang suci, yang murni. Maka kita akan menjadi sahabat Allah. Selanjutnya, saudara-saudara, bagaimana caranya menjadi sahabat Allah? Jangan hitung-hitungan dan relalah berkorban bagi dia. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan Yesus Kristus telah mati bagi kita. Tuhan Yesus menjadikan kita sahabat-sahabatnya. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan, saudara. Apabila Tuhan telah rela berkorban bagi kita, relakah saudara berkorban untuk dia? Relakah saudara ambil bagian dalam apa-apa yang sedang dia kerjakan di sekitar kita? Karena Allah selalu sedang bekerja di sekitar kita. Dan Allah mengundang saudara untuk terlibat dalam apa-apa yang sedang dikerjakannya di sekitar kita. Saudara, maukah kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan? Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Tuhan telah rela berkorban bagi kita. Relakah kita apabila Tuhan memintanya juga untuk berkorban bagi dia? Saudara-saudara, bukan seorang bodoh yang mau meninggalkan segala sesuatu yang tidak bisa dia bawa nanti ketika dia mati. Untuk mendapatkan satu keuntungan yang kekal, satu upah surgawi yang tidak akan bisa hilang. Saudara-saudara, banyak hamba-hamba Tuhan, banyak martir-martir, banyak misionaris yang telah mati martir karena mereka menyadari bahwa mati martir pun tidak akan dapat membalas cinta Tuhan yang begitu besar yang telah Dia berikan pada kita. Karena tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang rela menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Relakah saudara menjadi sahabat Allah? Relakah saudara berkorban untuk Tuhan? Relakah saudara memberikan yang terbaik untuk Allah yang telah menjadikan kita sahabatnya dengan cara mengorbankan nyawanya bagi kita? Maukah saudara menjadi sahabat Allah? Pertama, percayalah kepada Yesus sebagai juru selamat pribadimu. Tanggalkan persahabatan-persahabatan yang lain dengan dunia dan segala sesuatu yang tidak memperkenankannya. Adakanlah waktu khusus untuk bergaul karib dan akrab dengan Tuhan. Dengarkanlah suaranya, bersukacitalah akan teguran-tegurannya. Dan taatilah Tuhan. Bersukacitalah juga saat Tuhan dipermuliakan. Milikilah hati yang suci, murni, dan berbicara dengan baik pada Tuhan. Jangan hitung-hitungan dan relalah berkorban bagi Tuhan. Sebelum kita memasuki perjamuan kudus, marilah kita mengingat betapa besarnya kasih Allah yang telah diberikan kepada kita dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, mati bagi kita. Oh, betapa kasih yang ajaib, betapa kasih yang mengagumkan. Padaku ada sahabat. Marilah sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus, kita menyanyikan sebuah lagu, Padaku Ada Sahabat. Padaku ada sahabat, kasihnya mengagumkan, mengikat hatiku erat, dekat kepada Tuhan. Kasih-Nya yang murni itu tak mungkin diputuskan. Dia jadi sahabatku, sumber kebahagiaan. Padaku ada sahabat, matinya mengagumkan, karena kasih-Nya yang besar, tubuhnya dikorbankan. Tiada satu padaku yang patut ku banggakan, hati, pikiran, hidupku padanya ku serahkan. Sahabatku itu Yesus, kuasa-Nya mengagumkan,
dipimpin tanganku erat sepanjang perjalanan. Bersama Tuhan selamanya, betapa indah nian, kelak di surga yang mulia, ku dapat perhentian. Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, dengarkanlah bagaimana Tuhan Yesus memerintahkan perjamuan kudus, sebagaimana ditulis oleh Paulus dalam surat 1 Korintus, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara-saudara yang kekasih, makna perjamuan kudus yang pertama, kita manusia telah jatuh ke dalam dosa. Dan oleh karena dosa kita harus dihukum, tetapi oleh anugerah Kristus kita dilepaskan dari hukuman. Dan dengan dirinya sendiri ia telah menggantikan segala hukuman yang seharusnya kita pikul. Ia rela menderita, tubuhnya disengsarakan, bahkan pada akhirnya ia mati disalibkan. Semuanya itu ia buat untuk kita. Melalui perjamuan kudus ini, marilah kita merenungkan segala pengorbanannya dan mengucap syukur atas kasih-Nya, bertekad untuk hidup lebih berkenan kepadanya. Makna perjamuan kudus selanjutnya adalah persekutuan dengan Kristus dan dengan sesama anggota tubuh Kristus pada masa kini. Melalui perjamuan kudus kita dipersatukan dalam penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Dengan ini kita mendapat kepastian dalam iman bahwa ia telah memberikan tubuhnya disengsarakan demi untuk keselamatan kita. Dengan demikian terjalinlah persekutuan antara kita dengan Kristus dan dengan sesama anggota tubuh Kristus. Melalui perjamuan kudus ini marilah kita bertekad untuk lebih mengasihi Tuhan dan sesama. Makna perjamuan kudus yang ketiga adalah pengharapan akan kedatangannya yang akan datang. Dengan kita mengikuti perjamuan kudus, maka sekali lagi kita menyatakan pengharapan kita akan kedatangan Kristus yang kedua kali sebagai penggenapan janji keselamatan yang sempurna. Inilah yang memberi kekuatan dan penghiburan bagi kita dalam menghadapi pencobaan di masa sekarang. Agar perjamuan kudus ini sungguh menjadi berkat bagi kita semua, maka perlulah lebih dahulu kita memeriksa diri kita dengan sungguh-sungguh. Yang pertama, hendaklah masing-masing kita menyadari dan mengakui akan segala dosa-dosa kita di hadapan Allah. Mengingat akan murka Allah yang oleh karena dosa telah mengorbankan anaknya bagi kita. Dengan niat yang sungguh-sungguh, marilah kita meninggalkan dosa. Yang kedua, hendaklah masing-masing kita memeriksa diri. Apakah sungguh-sungguh percaya akan janji Allah yang benar itu, bahwa dosa-dosa kita telah diampuni hanya karena sengsara dan kematian Kristus di atas kayu salib, sehingga kita dibenarkan dengan kebenaran yang sempurna dari Kristus? Yang ketiga, hendaklah kita menyelidiki hati kita. Apakah kita dengan hati yang penuh ucapan syukur mengikuti perjamuan kudus ini, berjanji untuk hidup benar di hadapan Allah? Demikian juga dengan sungguh-sungguh hendak meninggalkan dosa, permusuhan, perselisihan, kebencian, dan segala hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah, dan hidup dalam persekutuan dengan sesama. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, Tuhan semesta alam, di hadapan meja-Mu yang kudus, kami maupun segenap orang kudus di surga dan di bumi, bersama-sama memuji nama-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Engkaulah yang termulia, Engkaulah yang tertinggi.
Pada saat ini demi kekudusan-Mu, kami mengakui bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa. Kami telah gagal untuk melaksanakan firman-Mu dengan benar. Kuatkanlah kami ya Tuhan, supaya kami tidak lagi hidup di dalam dosa, melainkan Kristus hidup di dalam kami dan kami hidup di dalam Dia. Kami bersyukur ya Tuhan, karena demi menyelamatkan kami, Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal datang ke dalam dunia. Kematian dan kebangkitan Kristus telah mendatangkan keselamatan yang sempurna. Penghampaan diri, kerendahan hati, ketaatan dan pelayanan-Mu telah menjadi teladan bagi kami. Bagaimanakah kami harus membalas segala anugerah-Mu? Kami akan meninggikan cawan keselamatan, memuji dan membesarkan Tuhan di dalam sepanjang hidup kami. Saat ini kami mohon kepadamu ya Tuhan, kuduskanlah roti dan anggur ini, agar melalui roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang akan kami terima ini, kami dapat semakin bertambah-tambah di dalam anugerah-Mu, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Berikanlah kepada kami iman yang teguh. Karuniakanlah anugerah-Mu supaya kami mendapat kekuatan dalam memikul salib. Menyebutkan Engkau sebagai Tuhan kami dalam segala keadaan. Agar kami dapat memiliki hati yang berserah dan melewati kehidupan dengan penuh kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang telah mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus, marilah kita mengangkat roti. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku, ambillah, makanlah sebagai peringatan Yesus mati bagi saudara. Dengan iman dan rasa syukur marilah kita memakannya. Marilah kita angkat cawan ini. Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah, sebagai peringatan darah Yesus telah dicurahkan bagi saudara. Dengan iman dan rasa syukur, marilah kita meminumnya. Terima kasih, terima kasih. Kiranya penyertaan-Mu sebagai sahabat kami yang sejati, yang mengagumkan, yang luar biasa, yang telah mengorbankan nyawa bagi kami, senantiasa terpatri di dalam hati kami. Biarlah kami dengan mengingat bahwa Engkau telah menjadi sahabat sejati dan mengatakan bahwa kami adalah sahabat-sahabat-Mu. Juga memiliki hati yang seperti Engkau, yang penuh dengan kasih, ikhlas, tulus, dan rela mentaati segala kehendak-kehendak-Mu, bahkan berkorban bagi Engkau. Terima kasih, dipuji, dipermuliakanlah Engkau saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bersyukur pada Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar, yang boleh menghibur, menguatkan kita. Bersyukur juga untuk sakramen perjamuan yang sudah kita terima. Biarlah itu semua boleh membawa kita semakin dekat kepada Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Bapak Ibu bisa mentransfer ke rekening gereja yang tercantum di bawah ini, ataupun melalui barcode yang sudah dicantumkan. Mari kita memuji Tuhan sambil menjalankan persembahan. Ku serahkan bagi Yesus semua yang ku miliki, pikiran perbuatanku, ku serahkan bagimu.
Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Tanganku serah bagi Yesus, tiap langkah ikutmu, dan mataku pandang Yesus, mulutku memujimu. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Semenjak ku pandang Yesus, ku sampaikan dunia. Semenjak ku pandang Yesus, ku sampaikan dunia. Bila ku ingat salibmu, kau menjadi milikku. Bila ku ingat salibmu, kau menjadi milikku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Mari Bapak Ibu kita sama-sama tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk hidup yang Tuhan berikan bagi kami. Hari ini Tuhan, ketika kami datang di hadapan-Mu Tuhan, Engkau Allah yang telah melayakan kami. Dan hari ini Tuhan, ketika kami juga diizinkan untuk memberikan persembahan kami, biarlah Tuhan yang memberkati persembahan ini. Biarlah persembahan ini boleh memuliakan nama Tuhan. Persembahan ini boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa apa yang kami beri tidak sebanding dengan apa yang kami terima daripada Engkau. Tetapi biarlah Tuhan, Engkau melayakan kami di dalam kami memberikan persembahan ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari Bapak Ibu, pada kesempatan pagi ini kita akan sama-sama menaikkan pokok doa kita di hadapan Tuhan. Yang pertama, kita mau berdoa bagi bangsa dan negara kita di dalam keadaan virus corona yang belum berakhir, dan kita juga akan masuk dalam tatanan dunia yang baru. Kita berdoa biarlah Tuhan yang menolong setiap pemerintah di dalam mengatur dan juga setiap masyarakat untuk dapat mematuhi protokol-protokol yang ada. Dan kita juga berdoa bagi semua jemaat Tuhan, biarlah di dalam setiap kesempatan, di dalam situasi ini, kita boleh sama-sama berserah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami datang. Kami berdoa dan kami menyerahkan untuk bangsa dan negara kami Tuhan, di mana untuk saat-saat ini kami masih diperhadapkan dengan pandemik daripada virus corona Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberkati, berikan hikmat bagi pemerintah bangsa kami Tuhan, bagi setiap mereka yang duduk dalam pemerintahan, yang mengatur untuk setiap aturan, memberikan protokol-protokol yang baik, yang bisa dijalankan oleh masyarakat. Kami berdoa Tuhan, Engkau pimpin mereka, biarlah apapun kebijaksanaan, keputusan yang mereka ambil boleh menolong semua masyarakat dan juga boleh menolong supaya virus ini Tuhan boleh kami sama-sama cegah. Kami berdoa Tuhan, kami menyerahkan untuk era new normal Tuhan, biarlah Tuhan yang terus memberkati, Tuhan yang terus tolong supaya ketika kami memasukinya semua kami boleh siap, dan pimpinlah supaya semua masyarakat kami boleh sama-sama bergandeng tangan, kami boleh mematuhi setiap himbauan peraturan yang ada supaya kami boleh sama-sama untuk bisa memerangi virus corona ini Tuhan. Kami rindu Tuhan supaya virus corona ini segera berakhir Tuhan. Kami rindu untuk kehidupan yang lebih baik, kami rindu kehidupan yang normal, dan kami memohon dan berserah hanya kepada Tuhan saja. Bapa di surga, pada pagi hari ini juga Tuhan kami datang, kami menyerahkan jemaat umat-Mu GKA Gracia ke dalam tangan kasih Tuhan. Tentunya dalam masa ini, dalam situasi ini Tuhan, banyak mereka yang bergumul Tuhan di dalam kesehatan
kesehatan dan juga masalah ekonomi. Tuhan, Engkau yang tahu akan keadaan mereka, Engkau yang tahu pergumulan-pergumulan mereka Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan yang tolong, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang berikan jalan keluar bagi mereka, Tuhan yang berikan kesehatan, kekuatan bagi mereka. Terlebih Tuhan, kami berdoa supaya iman mereka selalu berserah kepada Tuhan, iman mereka dikuatkan oleh karena Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa setiap kami manusia terbatas di dalam menghibur, menolong mereka, tetapi kekuatan tangan kasih-Mu yang akan sanggup untuk menolong mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan kami menyerahkan segala pergumulan ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya segala hormat, pujian, kebesaran dan kemuliaan kita panjatkan kepada Allah Tritunggal. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tundukkan kepala kita dan kita memohon berkat yang daripada Tuhan bagi semua kita. Kiranya berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus turun menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk, kebaktian selesai. Tuhan memberkati kita semua.